Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Ma RT Lapor Nama. Stay at home. Ya, pandemi membuat kita untuk lebih banyak ada di rumah. Nah, bukan saja untuk usaha supaya kita tetap sehat, tetapi bisa juga menghasilkan atau menjadi alternatif supaya emak-emak tetap kreatif. Siapa tahu dari banyaknya waktu kita di rumah menghasilkan hobi baru yang menambah uang saku dan menjadi pahala kita untuk berbagi ilmu. Nah, di sini di studio telah hadir salah satu Emak Maya, yang dimana masa pandemi ini banyak sekali hobinya, mulai dari hobi menanam, baking, sampai food fotografi. Untuk lebih jelasnya kita langsung bicara dan ngobrol dengan Mak Maya. Oke. Gimana ini kabarnya Mbak Maya? Alhamdulillah. Ini saya panggil Mak aja ya. Sesama emak-emak ini ya. Baik. Mbak Maya, aktivitasnya apa saja sih sekarang ini? Di rumah aja? Selama di rumah itu ya mungkin di rumah kan ya. Di rumah. Karena biasanya kan jadi sopir pribadi ya buat Antap anak-anak. Jadi jadi Gojek gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi Masya Allah, jadi selama pandemi ini jadwal kehidupan ya, rutinitasnya itu banyak yang berubah ya, ritmenya seperti itu gitu ya. Yang biasa kita pagi-pagi udah riuh antar jemput gitu ya, selama pandemi ini boleh dikata kita ya bangun tidur itu jadi aduh mau ngapain nih, gampang lah masak juga nanti juga nanti bisa gitu ya, atau beli via Gojek gitu ya bisa gitu ya. Tapi setelah dijalani dari hari ke hari gitu ya, kok rasanya bosen juga ya ketika kita tidak mempunyai kegiatan gitu ya. Ketika kita boleh dikata mati gaya, mau ngapain lagi ya gitu kan, seperti itu. Sementara kalau mau keluar rumah juga agak-agak riskan gitu ya. Nah, dari sini mungkin kita dengan dunia maya yang sedemikian ini sama dahsyat, seperti gitu namanya ya. ini. Sama ya dunia maya, dunia saya dong ya gitu. Iya. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi info-info gitu ya, lihat info-info, ngelihat yang sharing gitu ya, karena saya memang seneng gitu ya ngelihat foto-foto makanan gitu, ngelihat resep-resep tuh seneng gitu ya. Tiba-tiba ngelihat ada sebuah link gitu ya, ada orang yang promo gitu ya tentang kelas memasak gitu ya. Kayaknya asik nih memasak gitu ya. Dari yang saya memang termasuk seneng tuh yang namanya makanan jajanan pasar gitu ya. Ini kayaknya gampang gitu ya bikin. Ternyata kalau setelah jalanin itu ternyata tidak segampang itu gitu kan, karena biasa beli gitu kan. Sementara anak-anak di rumah itu kan, saya punya remaja gitu ya. Berapa anak Mbak Maya? Alhamdulillah diamanahi 7 anak. Masya Allah. Ya, 7 anak luar gitu biasa. Ya. Jadi Masya Allah dengan mereka yang lagi seneng-senengnya memang masaknya gitu ya, makan ngunyah, apalagi ya kerjaan itu kan gitu ya, nonton, makan gitu ya, kadang-kadang daring gitu ya sambil makan gitu ya. Perasaan kok makan terus lapar gitu ya, seperti itu. Aduh, kalau Gojek terus jebol juga nih gitu ya. Jebol kantongnya nih. Iya. Terus kalau jajan-jajan keluar juga agak riskan kan. Betul. Di masa-masa seperti ini gitu kan. Kadang kan mikir aduh ketemu banyak orang lagi gitu kan, seperti itu. Bersih nggak ya? Kadang-kadang kan kepikiran gitu, bukannya kita suuzon sih ya, tapi kan kita sama-sama menjaga lah, betul seperti itu. Akhirnya lah dari situ ya. Tapi ya mungkin seperti itu ya. Ingat gitu, mungkin suatu nasihat ya, yang semakin bertambah ilmuku semakin tahu lah aku akan kekuranganku gitu ya. Makin jadi merasa semakin kurang merasa ya. gitu ya. Yang tadinya gampang gitu bikin itu gampang gitu ya. Ternyata setelah gitu ya, setelah ikut kelasnya itu kita dibimbing sama coachnya gitu ya, gurunya itu yang bimbing. Masya Allah, ternyata tipsnya begitu, triksnya begitu gitu ya. Nih mulai ketagihan ya dari situ. Mulai ketagihan dari situ gitu kan. Kayaknya asik nih kalau belajar lagi gitu ya. Belajar lagi perotian. Itu pertama kali saya pengen bikin roti itu dengan peralatan seadanya yang ada di rumah gitu ya. Itu nyari kelasnya itu memang nyari, aduh kelasnya yang gimana ya, kalau kelas keras kayak chef yang dengan peralatan mahal kayaknya belum deh gitu ya. Belum deh gitu. Coba dikondisikan dengan apa yang saya punya, saya bisa bikin gitu ya, seperti itu. Ternyata memang ada kelasnya itu ya, Masya Allah, yang dari bahannya itu sederhana saja, bisa ada di sekitar kita gitu ya, bisa dikerjakan gitu dengan teknik yang ternyata tekniknya seperti itu ya. Ketika kita tidak memiliki mesin gitu ya, ketika kita tidak memiliki mixer, ada tipsnya, ada triknya gitu kan, seperti itu. Bahkan pakai open tangkring yang di atas kompor pun bisa. Open jadul itu. Open jadul. Saya aneh gitu loh, kok dikasih genteng dalamnya gitu ya. Pertama-tama kok genteng gitu kan. Ternyata memang genteng itu maksudnya itu dimasukin supaya suhu di dalam itu
rata gitu, hasil rotinya tuh bagus gitu. Seperti itu. Jadi baru gitu ya. tahu sekarang ya. Jadi baru tahu sekarang Tapi sebelumnya Mbak Maya, apakah memang hobi ini muncul barusan setelah pandemi itu, atau memang sebelumnya emang seneng sudah masak gitu? Seneng gitu ya, cuman ya itu CLBK kalau saya bilang. Gimana CLBK itu? tuh cuman lihat bikin kagak gitu. Itu saya banget itu. Ngumpulin resep aja gitu kan. Iya. Dilihat-lihat bikinnya kapan gitu ya. Iya. Ya mungkin di masa pandemi ini kesempatan ya. Jadi punya banyak waktu luang, kita men-setting bagaimana gitu ya. Nih gitu ya, dengan memanfaatkan waktu luang ternyata dalam waktu 2 jam gitu kan. Kalau roti kan mungkin dari persiapan sampai selesai itu mungkin sampai 2-5 jam ya. Karena memang kan ada proofingnya lagi berapa kali gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau kue tradisional itu memang perlu telatennya aja sih gitu kan. Mungkin kalau kayak bikin lemper gitu kan, dulu kan bikin lemper tuh kayak apa gitu kan. Oh ternyata begitu ya, prosesnya berulang gitu ya. Seperti itu, proses ngukusnya berulang gitu ya. Harus direndam dulu gitu kan. Selama ini kan taunya cuman langsung kukus, ternyata tidak seperti itu gitu. Oh gitu ya. Hobi Mbak Maya ini apakah muncul secara tiba-tiba tiga hobi ini langsung, atau memang bertahap? Kan mulai dari Maret nih, betul, sekarang sudah mulai Oktober. Betul. Apakah memasak dulu, menanam dulu, atau food fotografi? Ya itu, ketika sudah selesai masak gitu ya, kayaknya aduh mau ngapain lagi ya gitu ya, kayaknya masih kurang gitu ya. Padahal anaknya 7 ya. Kayaknya Penasaran gitu ya, penasaran gitu ya, seperti itu. Udah deh kayaknya dengan ada balkon gitu ya, ada lahan-lahan yang kayaknya mataharinya kena nih bagus gitu kan. Ngelihat orang hidroponik, kalau hidroponik saya mungkin belum bisa gitu ya. Tapi ya udah deh dengan lahan yang ada gitu ya. Beli polybag gitu ya, ditanam-tanam gitu ya. Masya Allah ternyata gitu ya. Ngebayangin dari 16 pot gitu ya, 16 pot pohon terong gitu ya, atau 16 pot pohon sawi gitu yang kita tanam gitu ya, dalam seminggu tuh paling cuman 2-3 kali, tapi beberapa bulan kemudian itu menghasilkan sedemikian gitu ya. Kalau misalnya pas tukang sayur nggak lewat, atau pas memang lagi males belanja gitu ya, tinggal petik. Iya, tinggal petik, ada gitu ya di sekitar kita. Cabe itu tersedia, seledri gitu kan, itu yang kayak gitu kan, seledri, bawang pre gitu kan. Jadi pas temen cerita, bawang pre lagi mahal, aku nggak tahu harga, tahu bawang pre soalnya biasa manen, tinggal pites aja gitu kan, seperti itu. Jadi ya memang begitu banyak gitu ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita memang mau gitu ya. Tapi ya memang sih gitu ya. Saya juga buka kerpean gitu kan, buka kerpean itu yang ngeliat YouTube, gitu ya caranya. Kalau nanam seledri itu nggak boleh ya gitu ya, kena hujan gitu ya, seperti itu. Karena memang bakalan bubrah gitu ya, seperti itu. Baru tahu gitu kalau perlakuan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu berbeda gitu, seperti itu. Jadi awalnya ini hobinya masak, nanam, baru food fotografi. Ya, setelah itu kan ketika biasa kan senang-senang tuh ya update status gitu ya. Ada mama tuh gitu kan, kadang-kadang kan pamer gitu ya. menginspirasi gitu ya. Kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi kok saya ngeliat kenapa kok foto kue saya miring ya gitu. Kok kenapa ya foto kue saya kok nggak secantik yang di Instagram itu gitu ya, yang orang-orang promosi jualan gitu, atau orang punya kelas-kelas itu, ternyata memang ada tim, mereka itu punya tim gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu seperti saya bisa nggak sih belajar gitu? Ternyata qadarullah dipertemukan di kelas roti itu gitu ya. Saya bertemu dengan orang yang kan kadang kita kalau ketika ikutan kelas-kelas gitu kan ada wajib store gitu kan, terus nanti ke coachnya pas ngeliat kok orang ini kok kalau store kok gambarnya bagus banget gitu ya, natanya tuh bagus, terus dia bilang ayo ikutan dong, ikut promo, ada promo nih katanya gitu, kalau saya bisa ngajak orang kayak gitu-gitu kan, coba deh gitu kan. Ternyata ketagihan, ternyata memang cara pengambilan gambar yang benar itu, yang bagus itu kayak gini ya, cara nata susunnya itu seperti ini ya. Misalnya kayak saya baru kenal yang namanya segitiga exposure gitu ya, terus pencahayaannya itu seperti apa gitu kan, ngambil angle-nya itu seperti apa gitu ya. Terus kalau kita kenal gitu ya, kalau ternyata kelemahan HP itu kalau ngambil gambar itu pasti akan cembung pinggirnya itu. Terus triknya gimana gitu ya? Triknya gimana? Ternyata sederhana sekali, diganjel tisu, diganjel uang koin. Kan kan pikiran kan ternyata seperti itu. Jadi kan kadang-kadang loh, kok foto saya kok piringnya mbleber gini ya? Padahal kan sebenarnya aslinya nggak mbleber gini gitu kan. Ternyata memang seperti itu. Jadi kita mengenali bagaimana HP itu dengan kelebihan dengan kekurangannya, karena
saya ikutannya motonya yang sesuai dengan ininya juga gitu ya, dengan kondisi juga gitu kan, mesti nggak punya kamera yang canggih bagus, tapi dengan HP saja bisa ternyata gitu kan. Kita kadang-kadang punya HP yang sebenarnya bagus, di situ fitur-fiturnya tapi kita nggak kenal. Iya, karena kita nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Ya, kita mungkin taunya beauty plusnya itu gitu kan, mau mode cantik seperti itu kan, seperti itu. Tapi ternyata di HP kita tuh ada gitu loh. Kita aja sayang, kan ada mode pro tuh. Nah, kita kenapa nggak tidak memaksimalkan itu? Karena kita nggak tahu gitu kan. Ternyata kita bisa ngatur pencahayaan di mode pro itu gitu kan, seperti itu. Oh, dimaksimalkan ternyata insya Allah hasilnya bagus. Tapi memang ya itu tadi, ikut kelasnya, belajar gitu kan, seperti itu. Dan dibimbing, insya Allah seneng gitu ya ngelihatnya. Oh, ternyata memang pencahayaan itu yang benar tuh seperti ini. Jadi nggak boleh yang namanya overhead gitu kan, seperti di ruangan gini kan sebenarnya nggak boleh ya. Sama kayak kita tuh memperlakukan makanan tuh, kalau kita ingat kayak lagi hadir ke studio foto tuh. Jadi ke studio foto itu kan kayak kita artisnya ya. Kayak kita artisnya, kita kan dapat lightingnya bagus gitu kan, seperti itu. Oh, ternyata makanan pun seperti itu. Jadi ada diffusernya gitu kan, ada yang buat mantulinnya gitu kan, seperti itu. Jadi memang beda gitu ya ketika kita pakai gitu kan, ilmunya itu terapkan, pakai dengan asal jepret, beda gitu kan, seperti itu. Masya Allah. Jadi gitu ya. dari 3 hobi tadi yang perlu mentor apa aja nih Mbak? Memasak juga memang ada mentor gitu. Tapi ya seperti kalau itu. untuk Kalau menanam sih mungkin lebih banyak bisa kita ngobrol, nanya gitu via DM lewat YouTube itu. Jadi bisa dilayani ternyata itu otodidak kita. Kalau food fotografi berarti ada mentornya memang dari ada, 3 gitu. hobi itu Mbak Maya, mana yang paling Mbak Maya suka? Saya paling seneng kalau udah masak dipoto. Tapi kadang-kadang tantangannya itu keburu habis sama anak-anak. Jadi belum foto sudah habis. Sama kadang-kadang kan ngambil pencahayaan fotografi itu ternyata nggak sembarang ngambil semau kita. Biasanya kan ada pencahayaan matahari yang ideal, karena saya kan masih mengandalkan pencahayaan ideal dari alam ya. Belum punya lampu kayak studio gitu. Jadi kan kita baru tahu tuh ternyata kalau ngambil gambar foto itu idealnya itu jam 7 sampai jam 10 pagi kalau mau pagi. Itu karena apa itu? Karena cahaya matahari di jam segitu itu lagi bagus-bagusnya kalau untuk hasil jepretan kamera itu, seperti itu. Atau kalau mau sore tuh habis asar sampai jam 5:30 sore lah. Seperti itu, atau jam 5 gitu ya. Kadang-kadang kan cepat senjanya udah mulai agak redup gitu matahari. Gitu. Nah, di saat-saat itulah gitu ya, matahari itu lagi bagus-bagusnya gitu ininya. Pencahayaan itu seperti itu, tidak terlalu terik, bayangan bendanya juga pun bagus gitu ya. Dan memang idealnya seperti itu yang diajarkan sama coach saya, itu seperti itu gitu. Ternyata ketika diterapkan, oh iya betul ya, bagus gitu, seperti itu. Ya, ini ada salah satu contoh hasil fotonya Mbak Maya. Ini pakai HP biasa aja. HP biasa bisa menghasilkan seperti itu. Seperti ini. Ini cuma apem kukus. Apem kukus. Apem kukus tapi Masya Allah jadi pengen makan ini. Nah, ini banyak sekali yang kita temukan di lapangan. Ini emak-emak nih jualan, tapi ya fotonya ala kadarnya. Padahal kan mau dijual. Betul. Kalau dengan adanya ilmu seperti ini luar biasa, Mbak. Dan itu ternyata tidak perlu mahal. Tidak perlu mahal. Misalnya dengan bisa peralatan, dijelaskan Mbak. Mbak kayak seperti ini ya. Saya ngambil sudut pencahayaannya itu dari samping gitu ya. Samping dan itu tidak terkena langsung gitu ya. Jadi ada, kalau misalnya ada jendela itu dari pencahayaan jendela itu ada pitrasnya, itu jangan dilepas, pitrasnya tetap pakai pitras gitu ya. Terus dari sebelah sini kalau saya itu untuk pemantul supaya yang di media yang pengen saya tonjolkan itu terlihat bahwa dialah yang jadi bintangnya, itu pakai alat pemantul. Di sini boleh dikasih, kalau pakai peralatan sederhananya tanpa kita harus beli itu, kita beli kertas yang silver itu, kita bungkus gitu ya di media kertas yang lebih keras ya, karena istilahnya kan digeser-geser lebih mudah gitu. Atau pakai loyang juga bisa. Pakai loyang bisa. Alat-alat di rumah semua ini. Atau pakai cermin, tapi kalau cermin kadang-kadang terlalu tajam ya. Jadi terlalu pantulannya betul. Jadi cahaya yang masuk dari samping sini dipantulkan ke sini, masuknya ke sini. Jadi dia yang jadi bintang. Di sini ada blokir cahaya. Tas bawah sini ada blokir cahaya. Jadi seperti itu. Dan ini Mbak dapatkan di kelas food fotografi. Seperti misalnya kita dapat ilmu gitu ya, ternyata kalau sebuah foto itu jangan hanya ditampilkan dianya saja. Diibaratkan tuh, kalau saya dulu diajarin tuh sama coachnya itu,
seperti pengantin di pelaminan. Jadi ada taman-taman di depannya, Ada jadi tamannya, kelihatan cantik kan. ada dekorasinya. Nah, kalau itu seperti itu, nih seperti ini nih ya. Jadi ada backgroundnya, Aksesoris ya, kita ada lihat. foregroundnya, Iya. foregroundnya yang ini seperti itu kan. Jadi seperti ini foreground. Ada Ini yang pandan jadinya itu. seperti itu gitu kan. Ini yang dijadiin bintangnya gitu kan, seperti iya, itu. iya. Jadi sebagai pemanis dan pelengkap. Betul. Terus di iya. mana kita mau menyimpan kata-kata itu misalnya bisa kata-kata seperti ini disimpan di negative space, di mana tempat yang sekiranya memang kosong. nyaman orang untuk membaca, nyamannya seperti ya, itu. baik. Oh, Insya gitu Allah ya, seperti Mbak. itu. Oke, jadi bisa nih buat kelas fotografi untuk emak-emak nih. Insya Allah, tapi Karena saya juga masih belajar. yang kita temui di luaran sana orang-orang mungkin masih baru ya, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang Betul. kita tahu sendiri semuanya terdampak. Betul. Banyak akhirnya sudah aku jualan makanan aja karena saya bisa masak. Betul. Cuma untuk memasarkan, memfoto Betul. itu tidak banyak budget. Betul. Nah, nanti bisa dibuat ini Mbak. Bisa Maya. insya Allah. Saya juga senang ketika bisa berbagi gitu ya. Ada temen saya kirimin, saya coba deh gitu kan, produk contohnya gitu kan. Terus dia bilang seneng, banyak orang tertarik nanya gitu kan, padahal sebenarnya dia punya produk yang bagus, cuman karena mungkin promo dengan gambar mungkin sama ya ketika kita pernah datang suatu kafe, lihat gambarnya gitu kan, menarik suatu di mall gitu kan, lihat bannernya kan, ih kayaknya bagus banget, tapi pada kenyataannya ternyata oh gini aja gitu kan. Biasanya ngelihat burger yang begitu menggiurkan gitu kan, anak-anak kan kalau ngelihat gambar gitu kan seneng, ih kayaknya enak banget nih gitu kan, atau minuman boba gitu kan, itu kan sebenarnya gitu kan, tapi ya itulah kualitas itu ya, kualitas promosi gitu ya, dengan bisa menampilkan gitu ya gambarannya itu seperti apa gitu kan, itu juga menjadi nilai daya tarik plusnya gitu kan. Oh kayaknya bagus banget gitu ya, seperti kayaknya nih enak banget ya. Sama kan ketika kita dapat brosur atau apa gitu kan, ngeliat kan bagus banget gitu ya, baju atau apa gitu ya, makanan, minuman seperti itu, dan itu membuat menarik. kita pengen beli. Betul. Nah itu seperti jadi itu. tampilan itunya Tampilan ya. betul kemasan ya. Mak Maya ada nggak selama ini hobi emak itu bikin tambah tebel kantong nggak? Siapa tahu tolong dong difotoin. Nah kira-kira nambah nggak ini? Kalau secara ini sih, secara finansial ya, mungkin bisa berhemat, terus dapat produk contoh itu saya seneng juga gitu ya. Gratis. Jadi Mbak fotoin gratis produk. Wah. Tapi saya seneng barokahnya ya, mungkin silaturahim gitu ya dengan teman gitu kan, jadi lebih nyaman gitu kan satu sama lain, yang mungkin saya udah lama nggak ketemu temen gitu kan, tapi ketika dia punya produk saya bisa jadi lebih banyak bertegur sapa, tidak hanya cuma membahas tentang hal-hal yang sudah berlalu, tapi bagaimana tentang sekarang dan kedepannya gitu ya. Seperti itu, seneng gitu ngelihat majunya itu gitu kan. Kita bisa sama-sama saling support gitu ya dengan apa yang kita bisa. Mungkin beliau punya produk yang sedemikian bagus gitu ya, tetapi dengan kurang tahunya aja sih sebenarnya ya, karena memang mungkin belum mengenal gitu ya, seperti itu ya. Tapi sementara saya mungkin lebih kenal duluan gitu ya dengan dunia seperti itu. Insya Allah bisa sharing, seneng gitu ya. Jadi itulah silaturahim, memperpanjang silaturahim gitu ya, hubungan baik, insya Allah seperti itu. Kalau untuk sayur-sayuran otomatis nggak beli lagi. Insya Allah nggak beli. Saya jarang mungkin ya ketemu tukang sayur tuh seperti itu, bukan sombong gitu ya. Tapi ya hasilnya ini saya kalau nggak dipetik, bahkan seneng juga kalau bisa berbagi, hasil panen berbagi gitu. Ada tetangga dibagi sama tetangga ya. Betul. Oh itu enak banget jadi tetangga mama ya. Ada seledri nih gitu kan, kadang-kadang sayur sop tanpa seledri kan nggak seru gitu kan. Kurang seledrinya aja bisa minta sama Maya ya. Gitu, baik. Seperti itu. Nah kalau untuk anak-anak pastinya nggak pernah jajan lagi nih ya, karena maknya suka masak ya. Insya Allah seperti itu sih ya. Jadi untuk nanti Mbak mungkin kalau misalkan ada mama yang mau dibantu nih, tolong dong fotoin, bisa ya? Insya Allah bisa. Ini bisa sangat membantu nih. Baik. Kalau Mak Maya sendiri membagi waktu, ini tadi hobinya banyak loh. Anak 7. Anak 7 ini semuanya di rumah atau? Karena dalam masa seperti ini ya, yang 3 orang yang mondok itu di rumah, belum karena di sana lockdown ya, belum menerima lagi gitu kan, seperti itu. Terus yang di sini juga kan daring ya, online, jadi semuanya di rumah. Jadi ya saya mungkin alhamdulillah itu dengan seperti itu tuh
penugasan mereka belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas sederhana di rumah gitu ya. Dan itu amat sangat membantu gitu ya. Kayak misalnya pembagian tugas, siapa yang masak nasi, siapa yang hari ini ngepel, siapa yang hari ini cuci jemur gitu kan, seperti itu amat sangat membantu saya sehingga saya bisa menggeluti bisa tiga hobi itu. sekaligus ya. Jadi saya bisa gitu ya seperti dan di situ juga mengakrabkan sih ya, maksudnya itu ya yang selama ini kadang-kadang kan kalau ketemu anak-anak lama nggak ketemu itu kan kadang-kadang mereka kagok ya untuk bercerita ini dan itu, tapi kalau kita dan gitu ya sama-sama ini. dengan masa itu lebih mengeratkan insya Allah gitu kan. Insya Allah, ya. Jadi tetap alhamdulillahnya anak-anak sudah bisa mengerjakan tugas, jadi emaknya bisa menyalurkan hobi nih ya. Insya Allah seperti itu. Iya, kalau kendalanya Mak, apakah selama pandemi ini 3 hobi tersebut ada nggak sih kendala-kendala yang biasa dihadapi gitu? Kendalanya itu mungkin kalau mau beli perabotan tuh ya, tapi bisa online sih ya, bisa online gitu ya. Saya kadang diolokin tuh Miss Online tuh, katanya tahu di mana tuh harga belanjanya. Tapi kan gitu untuk ya, menyalurkan hobi dan manfaat ya, insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah sih tidak banyak kendala ya dengan kondisi seperti ini. Cuman ya itu side effect-nya itu timbangan nganan terus. Timbangannya ke kanan sama dan ini kayaknya nanti mau kita bahas deh karena selama pandemi kita ngemil terus ya. Ternyata enaknya kue bikinanku gitu ya. dan ngomong-ngomong nih Mak, saya ini baru kali ini loh bisa bikin bolu. Dulu nggak pernah bisa gitu. karena masa pandemi mau nggak mau anak-anak makannya banyak. Itu sudah, dan timbangannya nganan. Satu hal positif. Baik, kendalanya sudah ini Mak, ada nggak pikiran sejauh ini kira-kira ini hobi saya bisa menghasilkan uang? Nah, artinya ada untuk dibisniskan. Gitu. Ada nggak sih pikiran untuk itu? Untuk itu sih insya Allah ada. Hanya saja mungkin terkendala kadang-kadang saya juga melihat juga ya, ini temen ini udah saya layak kasih harga atau hanya sekedar untuk gitu ya senang-senang aja, sama-sama saling fun aja seperti itu. Kadang-kadang kan saya juga ngelihat gitu kan target sasarannya untuk apa nih gitu kan, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi untuk planning bisnis masih melihat dulu ya. Masih melihat dulu sih. Maksudnya tuh ini buat promonya dia punya pasarnya seperti apa. Mungkin saya lebih senang itu having fun aja sih ya. Lebih senang-senang aja sih. Maksudnya saya senang punya foto yang bagus dengan semakin terlatihnya saya gitu kan. Kadang-kadang kalau udah nggak moto tuh 3 hari 5 hari itu kadang-kadang memang kaku gitu ya, seperti itu. Ya? Kaku lah. Saya maksudnya gitu kan natanya ini begini kok jadi kaku lagi ya, karena memang ya seperti itu ya, mungkin bisa karena biasa itu ya seperti itu ya. Memang harus terus berlatih, harus terus diasah seperti itu. Tapi ngomong-ngomong masalah tanaman nih, apakah Mak Maya cuma nanam sayuran atau ada tanaman hias? Nah sekarang lagi booming nih janda bolong. Saya kalau tanaman hias saya nyerah dulu Mbak. Nyerah. Kenapa nyerah? Karena saya kalau misalnya anak saya yang balita 2 itu gitu ya, terus apa nggak menangis saya? Jadi tanaman hias nggak ada. Tanaman hias nggak ada. Saya nggak ada tanaman hias. Jadi lebih kepada tanaman yang bisa dikonsumsi ya, seperti itu. Jadi sayuran bunga, saya mungkin bunga telang itu. Saya dapat bibitnya dari teman gitu ya. Insya Allah tiap hari bisa menikmati bunga telang, daun mint gitu ya, seperti itu. Tapi yang balita juga nggak ganggu itu tanaman sayuran? Kata dicabut kan sayang juga. Kalau tanaman sayuran mungkin kecewa dan sakit hatinya tak seberapa. Oh gitu ya. tak luka berdarah gitu ya. Ternyata beda ya, sayuran dan bunga hias ya. Baik. Tapi intinya sih terserah Mama. Kalau misalkan suka dengan tanaman hias ya monggo, karena memang banyak juga yang diperjualbelikan. Betul. Gitu. Menjadi ini ladang ini juga ya, ladang mata pencaharian baru ya. Betul. Dengan hobi itu kan biasanya kita lebih telaten, lebih perhatian gitu kan dengan tanaman. Ini saya juga menemukan ada bule saya itu seperti itu, Masya Allah gitu ya, dengan tanaman yang sekarang ternyata tidak sulit juga gitu ya ketika mau mengerjakan gitu kan, cuma sistem kayak stack gitu ya, seperti itu sederhana ya. Dan ini adalah salah satu obat. Betul. Obat supaya emak tetap waras. Betul. Tahun 2020 waras itu jadi prioritas loh. Betul. Saya ingat waktu pelatihan tentang bagaimana melatih kecerdasan emosi itu, ternyata kita itu harus mempunyai hobi gitu ya. Jadi ya itulah gitu ya, stres negatif gitu ya kan, ada stres negatif, ada stres positif ya, beliau itu menyampaikan itu. Jadi mengatakan kita itu harus memiliki hobi gitu ya, seperti itu. Entah apapun itu hobi kita gitu ya.
belum tentu hobi yang satu merasa nyaman buat kita gitu kan. Orang lain bisa mungkin kalau kayak saya tuh meskipun saya ngeliat ibu saya tuh rajin banget jahit merajut, tapi kalau saya nyerah gitu ya seperti itu nggak bisa gitu ya. Iya, memang nggak bisa. Beda-beda, tidak bisa dipaksakan gitu iya. kan. Artinya menemukan di mana kenyamanan kita dan digelutilah di situ kita, sehingga kita boleh dikata menjadi ahli di bidangnya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Baik Mbak Maya, kalau bisa ini ya ngasih tips supaya kita ini produktif di rumah walaupun anak kita banyak, dengan suasana pandemi ini, dengan segala polemiknya, dengan segala masalahnya di rumah. Tipnya apa sih Mbak supaya tetap produktif di rumah? Yang pertama sih mungkin ya minta juga ya pertolongan Allah gitu ya, supaya kita waktu hidup kita tidak sia-sia gitu ya, seperti itu ya. Yang berikutnya itu ya menata waktu ya. Menata waktu juga, kita kalau misalnya menggeluti hobi, kalau kita tidak pandai menata waktu juga yang ada malah stres yang lain lagi gitu ya. Kalau kita asik masak sementara anak-anak terbengkalai gitu ya dengan tugas daringnya gitu ya, seperti itu. Itulah menata waktu memang perlu gitu ya. Jadi manajemen waktunya seperti itu. Saya ingat itu seorang ustazah itu dia bilang, kalau masih kita suka berpikir gitu ya, besok masak apa, hari ini masak apa, berarti itu ada sesuatu yang keliru dengan manajemen waktu kita. Kadang-kadang saya juga seperti itu, tapi ya kita jatuh bangun ya menata waktu menjadi lebih baik itu dalam keseharian kita, itu memang seperti itu ya. Tapi harus gitu ya, harus jangan sampai kita terlena dengan masa pandemi itu. Kadang-kadang kan gitu, nanti juga bisa, ntar juga jadi gitu kan, seperti itu. Ternyata ada sesuatu yang salah gitu, kita memberikan asupan makanan buat anak-anak tidak dengan gizi seimbang gitu kan, seperti itu. Itu juga menjadi salah satu gitu ya, bagaimana kita bisa menggeluti hobi kita gitu ya, waktu kita gitu ya. Setelah itu ya kita dengan bertambahnya usia juga kadang-kadang kan kita mikir gitu ya, kita punya skill apa nih, kita menjalani sesuatu yang nyaman di bagian mana ya gitu ya. Kan ketika kita nyaman, kita menjalani hal itu membawa kemanfaatan enggak gitu kan, seperti itu. Insya Allah ketika kita sudah bisa masuk ke zona seperti itu, hal-hal baik itu insya Allah dengan sendirinya Allah pertemukan. Seperti saya saat tadi gitu ya, saya ketemu dengan dunia food fotografi itu sebenarnya boleh dikata tidak sengaja gitu ya, meskipun kita mengatakan qadarullah ya gitu ya. Qadarullah, saya ketemunya itu di kelas-kelas memasak gitu ya, ketika ya itu teman saya itu kalau setoran hasilnya itu kok dia cakep banget gitu ya, seperti itu. Padahal sama-sama roti yang dihasilkan juga gitu ya, seperti itu, kue yang dihasilkan juga, tapi kok dia bisa bagus gitu ya. Ternyata memang seperti itu, ada ilmunya, akhirnya kan merembet kemana-mana tuh gitu kan, seperti itu. Iya, jadi kita tetap bisa produktif walaupun di rumah saja. Betul, insya Allah. Baik, ada pesan khusus untuk emak-emak di rumah dengan hobi barunya nih tentunya. Terkadang ketika seorang wanita menikah itu kadang-kadang kehilangan identitas dirinya yang dulu pernah punya impian apa gitu ya. Banyak impiannya. Betul gitu kemana ya. Sudah? Akhirnya menurunkan target dan lupa pokoknya itu menunaikan tugas dan kewajiban saja gitu kan. Mungkin di masa pandemi ini kita lebih punya banyak waktu gitu ya untuk menelaah diri. Selama ini tuh saya tuh punya keinginan dan menyenangi apa gitu yang membuat saya merasa nyaman, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi istilahnya itu kayak seakan-akan masa pandemi itu kita bisa menemukan identitas yang hilang gitu ya, seperti itu. Insya Allah gitu ya. Entah mungkin saya ketemu teman tuh dia sudah menjadi seorang penulis gitu kan di Wattpad gitu ya, seperti itu kan keren juga gitu ya, seneng gitu ya, dapat penghasilan, dia juga istilahnya tuh kesenangan hobi lamanya itu dia menemukan kembali gitu kan, meskipun tertatih-tatih kan pada awalnya sih ya, mungkin menyusun 1 kalimat 2 kalimat itu kan perjuangan gitu ya, tapi setelah semakin banyak terlatih itu insya Allah gitu ya. Jadi ya mungkin saya sekedar berbagi gitu ya, senang kita punya hobi apa yang sudah lama menjadi terkubur gitu ya, mungkin bisa kembali kita membuka lagi memori kenangan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi, kita menjalani masa-masa seperti ini yang kadang banyak orang katanya stres ya, seperti itu ya, karena memang dengan waktu yang seperti ini gitu, yang dengan tekanan yang memang banyak kurang nyaman gitu ya, kita bisa menemukan sesuatu gitu ya. Ingat sebuah berlian itu kan bisa berkilau karena gitu ya, karena tekanan, karena gosokannya gitu ya. Ya insya Allah seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih Mak Maya. Aduh, udah berbagi banyak sekali ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Baiklah Mak ya. Jadi temukan hobi yang membahagiakan. Yang pertama, hobi itu mendorong kita untuk terus berkreasi
Dan hobi itu membuat kita tetap sehat. Dan yang ketiga, hobi itu bisa menghasilkan uang ya. Jadi semangat terus emak-emak, walaupun di masa pandemi tidak boleh kita kekurangan kebahagiaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.